Setelah dilakukan pendataan oleh pemerintah, tragedi pembantaian terhadap orang-orang yang dituding sebagai dukun santet justru kian marak dan meluas. Halo guys, ketemu lagi bersama gue Mars di Sempat Cerita. Pada kesempatan kali ini gue pengen mengajak semua sahabat-sahabat Sempat Cerita untuk mengingat kembali salah satu tragedi atau peristiwa yang merupakan salah satu kasus pelanggaran HAM yang cukup berat yang berada di Indonesia. Namun sebelum gue bercerita, gue tetap meminta dukungan kepada semua sahabat-sahabat Sempat Cerita untuk selalu mendukung perkembangan channel kami dengan memberikan subscribe, like, dan nyalakan tombol notifikasinya. Serta silakan berikan komentar dan kritik yang positif agar channel kami tetap berkembang. Dan inilah Sempat Cerita tragedi dan kasus. Ada salah satu peristiwa pembantaian dukun santet yang berada di Banyuwangi yang berlangsung pada Februari hingga September tahun 1998 yang telah menewaskan ratusan orang. Pembantaian dukun santet di Banyuwangi ini termasuk salah satu kasus pelanggaran hak asasi manusia berat yang ada di Indonesia, yang bahkan sampai dengan saat ini belum terselesaikan. Meski sudah puluhan tahun berlalu, belum diketahui guys secara pasti motif dan siapa dalang di balik peristiwa berdarah yang juga dikenal dengan sebutan geger santet Banyuwangi ini. Cerita ini gue himpun dari salah satu sumber yaitu kompas.com yang mengatakan jika peristiwa pembantaian di Banyuwangi ini berawal dari pendataan dukun atau orang-orang yang masih memiliki kekuatan magis pada tahun 1998 oleh Purnomo Sidik, yaitu Bupati Banyuwangi kala itu. Purnomo Sidik mengirimkan radiogram kepada seluruh jajaran aparat pemerintah di Banyuwangi saat itu, dari camat hingga kepala desa, untuk mendata orang-orang yang saat itu dianggap sebagai dukun santet. Radiogram itu dikeluarkan oleh Bupati pada tanggal 6 Februari 1998. Sejatinya, pendataan ini dilakukan untuk memberi perlindungan kepada orang-orang yang diduga merupakan dukun santet di Banyuwangi. Sekali lagi, pendataan ini sebenarnya untuk memberikan perlindungan, bukan untuk memberikan hal-hal yang merugikan bagi yang didata. Namun, hal yang terjadi justru sebaliknya guys. Radiogram berisi data orang-orang yang diduga dukun bocor dan diterima oleh sekelompok orang yang mungkin bisa saja menjadi bagian dari tragedi besar ini. Akhirnya, data tersebut justru memberi informasi kepada sekelompok tertentu untuk melakukan penyisiran, kekerasan, dan pembunuhan massal terhadap orang-orang yang diduga dukun santet di Banyuwangi. Ketika radiogram dari Purnomo Sidik baru dikeluarkan pada Februari 1998, sudah terjadi pembunuhan terhadap orang-orang yang dituding sebagai dukun santet di Banyuwangi. Sejak Januari hingga Maret 98 dilaporkan terjadi 5 kasus pembunuhan terhadap dukun santet di Banyuwangi. Adapun korban pembunuhan telah mencapai puluhan orang pada bulan September 1998, dan pada bulan September 98 itu juga Bupati Purnomo Sidik kembali mengeluarkan radiogram berisi penegasan terhadap instruksi sebelumnya, yakni
pendataan orang-orang yang dinilai memiliki kekuatan magis untuk melindungi mereka dari kekerasan, bukan sebaliknya yaitu melakukan pembantaian. Akan tetapi, setelah dilakukan pendataan oleh pemerintah, tragedi pembantaian terhadap orang-orang yang dituding sebagai dukun santet justru kian marak dan meluas. Dalam satu hari, disebutkan ada 2 hingga 9 orang yang dibunuh di Banyuwangi. Selain dukun santet, pembunuhan massal itu juga menyasar ke kalangan santri dan kiai di Banyuwangi. Kalangan santri, kiai, atau guru agama, sebutlah ustadz seperti itu, di Banyuwangi yang dituduh sebagai dukun santet dibunuh oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Pembunuhan terhadap kalangan santri, kiai, dan guru agama disebut-sebut lekat dengan motif politik. Pangdam 5 Brawijaya kala itu, Maijen TNI Joko Subroto, mengungkapkan pembunuhan yang terjadi pada Januari hingga Juli 1998 kemungkinan memang dilatar belakangi motif kebencian terhadap dukun santet. Namun, ia tidak menampik bahwa pembunuhan yang meluas di Banyuwangi pada Agustus hingga September 98 telah disusupi unsur-unsur lain. Situasi politik nasional yang sedang tidak menentu kala itu menjadi salah satu faktor teror terhadap masyarakat di Banyuwangi. Kala itu mulai muncul aksi demonstrasi untuk mendesak Soeharto lengser serta terpilih kembali sebagai presiden dalam sidang umum MPR pada Maret 1998. Adapun Banyuwangi yang terkenal sebagai kawasan tapal kuda Nahdlatul Ulama atau NU diduga sengaja dipilih sebagai sasaran kekerasan dengan motif politik, lantaran juga menyasar kalangan santri. Peristiwa pembantaian dukun santet di Banyuwangi ini kerap disebut sebagai Operasi Naga Hijau. Sedangkan guys, pada 7 Oktober 1998, pihak kepolisian di Jawa Timur mengumumkan hasil investigasi terkait jumlah korban pembantaian dukun santet di Banyuwangi. Menurut data pihak kepolisian, terdapat 85 korban tewas, 3 orang luka berat, dan 7 orang lainnya luka ringan. Polisi juga melaporkan telah mengevakuasi sekitar kurang lebih 227 orang yang diduga sebagai dukun santet. Jadi peristiwa ini sudah ditindaklanjutin teman-teman oleh pihak kepolisian kala itu dan menciptakan atau menghasilkan banyak korban, yaitu yang meninggal, luka berat ataupun luka ringan. Bahkan pihak kepolisian juga akhirnya evakuasi ratusan orang yang terduga atau diduga sebagai bagian dari dukun santet. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Banyuwangi mendata ada 115 korban dari peristiwa pembunuhan dukun santet. Nahdlatul Ulama, salah satu organisasi Islam di Indonesia, juga membentuk tim pencari fakta yang menginvestigasi jumlah korban dari tragedi berdarah ini. Menurut hasil pendataan yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama, terdapat 163 korban tewas dari 5 daerah tapal kuda di Jawa Timur, yakni di Banyuwangi, Pasuruan, Pamekasan, Sumeneb, dan juga Probolinggo. Investigasi juga dilakukan Lembaga Bantuan Hukum atau LBH dari Surabaya yang menemukan data kurang lebih 157 korban tewas dan 10 orang luka berat dalam tragedi pembantaian dukun santet di Banyuwangi. Selain itu, banyak rumah-rumah para korban juga dirusak oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Nah, jadi kalau kita berbicara peristiwa ini dengan latar belakang yang sangat panjang, maka pertanyaannya, siapa sih pelaku dari tragedi pembantaian dukun santet akan menyasar sampai ke kalangan santri dan kiai ini? Jadi sebenarnya gini guys, hingga saat ini belum diketahui secara pasti dan secara jelas siapa pelaku atau dalang di balik pembantaian dukun santet di Banyuwangi ini. Namun, aksi-aksi pembunuhan massal
nan keji ini diketahui dilakukan oleh sekelompok orang yang disebut sebagai ninja. Jadi kalau setahu gue ninja kan adanya kan di film Naruto ya, tapi di Indonesia juga ternyata ada kasus sekelompok orang yang menamakan dirinya ninja. Mereka berpakaian serba hitam dan diketahui memakai alat komunikasi berupa handy talkie. Ada beberapa versi cerita lain yang menyebut bahwa para ninja tersebut adalah orang-orang terlatih dan bekerja secara sistematis. Polisi kemudian menangkap 80 orang yang diduga sebagai pelaku, aktor, dan intelektual, penyandang dana, bahkan eksekutor dalam pembantaian di Banyuwangi tahun 1998. Meski demikian, dalang utama dalam kasus pembantaian dukun santet di Banyuwangi ini tidak pernah terungkap hingga saat ini.